Saya minta standing dulu enggak? Standing dulu. Enggak bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jakarta, Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiro Brajan, Bapak Kepala SD Muhammadiyah Duren 3, dan serta Bapak Ibu guru yang saya hormati, para pengurus komite SD Muhammadiyah Duren 3 yang saya hormati pula, para orang tua baik yang berada di aula ini dan juga di rumah yang saya hormati pula, serta anak-anakku yang saya sayangi, yang saya cintai, dan bapak para undangan yang mungkin tidak biasa saya sebut satu persatu yang saya hormati pula. Ibu bapak yang berbahagia, sudah sepatutnya lah kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan, termasuk nikmat ini ya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mensyukuri, ternyata wabah COVID ini akan memberikan kenikmatan kepada kita. Yaitu apa? Nikmatnya bagaimana kita kembali lebih banyak meluangkan waktu dengan anak-anak kita di rumah. Gitu ya. Sehingga ini kenikmatan, disitulah harus kita syukuri. Apapun yang diberikan Allah harus kita syukuri. Gitu ya. Ini adalah menjadi sebuah sejarah, ya, bahwa dalam sekian perjalanan hidup mungkin berbangsa, bernegara, bahwa hidup kita ini bisa menjadi sebuah catatan sejarah bahwa dulunya, ya, nantinya bahwa kita bisa bercerita bahwa dulu seperti sama Pak Kepala Sekolah bahwa kita diberikan cobaan oleh Allah tentang adanya wabah coronavirus disease ya 19 itu. Ini harus kita syukuri. Kalau kita tidak bersyukur, maka akan menjadi rasa sakit kita semakin bertambah gitu. Itu yang pertama. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah juga kepada kita semua nanti yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai dengan yaumul akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang berbahagia serta anak-anakku yang saya sayangi, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi, yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang seluas-luasnya, dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah serta guru dan karyawan di SD ini yang telah begitu sabarnya ya, dan dengan memberikan dedikasi yang luar biasa ya kan, mendidik putra-putri kami ya. Sehingga tadi telah disebutkan putra-putri kami ini punya prestasi ya kan. Bukan hanya di bidang akademik ya, yang hanya merangsang kognitifnya, tapi sudah juga masuk dalam ranah yang kita sebut afektifnya gitu. Sikap, karakter gitu. Dan juga masuk dalam bidang psikomotorik. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita memberikan apresiasi hanya sebatas pada bagian kognitif, bagaimana dia bisa berhasil dengan mencapai skor tertinggi ya, di ujian nasionalnya, ujian sekolahnya. Tapi alhamdulillah kami punya komitmen di komite sekolah ini bahwa pendidikan itu harus holistik ya kan? Tidak hanya kita menekankan pada ranah yang kognitif saja ya. Tapi bagaimana sikap itu menjadi penting. Ibu bapak yang berbahagia, menurut hasil riset dari Thomas Stanley ya, dia mengambil sampel responden sekitar 1.001 responden, dan 733 diantaranya adalah para milioner
itu mengatakan bahwa kesuksesan anak-anak itu bukan hanya ditentukan oleh kognitifnya. Tapi dari ada 10 yang utama. Jadi ada 100 ya, ada 100 hal yang mempengaruhi, tapi ada 10 yang paling utama. Dan yang nomor 1 itu ya, adalah kejujuran. Being honesty. Menjadi insan jujur. Apalah jadinya negara ini kalau dipimpin oleh seorang yang cerdas tapi tidak jujur. Maka ini akan menjadi rusak negara itu. Maka dari itu alhamdulillah Ustadz Cahyono, kami berterima kasih bahwa sekecil apapun nah kan, prestasi anak-anak kita itu harus kita hormati, harus kita hargai. Sehingga karena apa? Anak-anak ini apa? Anak ini adalah anak yang cerdas dan unik. Unik pada bidangnya masing-masing. Sehingga kalau kita lihat Ibu Bapak, harusnya kecenderungan pendidikan itu ya, mulai dari anak usia dini ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA belum tinggi, harus satu kesinambungan. Tapi di Indonesia ini adalah SD dikasih, kemudian SD 6 tahun ujian, SMP 3 tahun ujian, kognitif semua. SMA juga begitu. Nanti kuliah juga begitu. Belajar ujian. Tapi kalau kita sebetulnya begini Ibu Bapak ya. Dalam teori proses pendidikan, seharusnya adalah masa-masa TK itu adalah masa-masa bagaimana anak itu menata dirinya. Manajemen diri, mengatur. Makanya ketika kami punya pengalaman bagaimana berinteraksi dengan negara lain, anak-anak TK itu betul-betul diajarkan bagaimana antri, bagaimana bisa menata dirinya. Kemudian anak SD ini, masa-masa SD yang dikembangkan siapa? Harus punya kemampuan mengeksplorasi lingkungannya. Jadi ini yang kita dorong, makanya kami sangat mendukung sekolah ini harus mendukung itu, memberikan ruang agar anak-anak kita itu mengeksplorasi lingkungannya. Karena Ibu Bapak yang berbahagia, ada 6 faktor yang menentukan kognitif anak itu. Dan hal yang paling penting, di samping yang pertama adalah keturunan, itu sudah tidak bisa kita bantah. Kalau orang tuanya sudah cerdas semua, ya anaknya masih cerdas itu kan, keturunan. Tapi ada yang paling penting, yaitu apa? Faktor lingkungan. Itu yang mempengaruhi kognitif anak itu. Dan yang satu lagi adalah pembentukan. Nah, sekolah ini dalam rangka untuk pembentukan. Pembentukan apa? Penuh kecerdasan. Dalam ranah apa? Formal. Ada juga non formal. Ini menjadi hal yang perlu. Di samping itu juga apa? Kematangan. Kematangan apa? Tadi makanya kalau kita lihat Bapak Ibu perhatikan, biasanya anak perempuan lebih matang. Sehingga tadi akademiknya itu dari 10 itu 9 atau 8 itu perempuan semua, gitu ya. Jadi kita apresiasi. Makanya biasanya, tapi kalau yang tadi karakter ya, anaknya laki-laki semua. Banyak kan laki-laki. Ini perbedaannya. Maka dari itu biasanya laki-laki yang berkarakter lebih disukai oleh wanita-wanita yang cerdas. Begitu Mahya. Dari tadi nggak ada ketawa Pak. Dari tadi itu serius semua gitu. Begitu Bu Diah ya. Jadi biasanya gitu, lelaki yang berkarakter lebih disukai oleh para wanita gitu kan. Aneh, laki-lakinya udutan ya nggak disukai Pak ya. Haram rokok itu. Gitu. Maka gitu. Ya istri saya suka saya karena tidak merokok. Punya karakter gitu kan. Nah itu. Kalau nggak punya karakter pasti nggak dinikahi gitu kan. Itu karakter penting Pak. Makanya tadi kita bisa membedakan. Jadi kita tidak usah terlalu ambil pusing. Anak saya kok peringkat 129. Tidak usah pusing Bapak Ibu. Karena apa? Anaknya akan punya karakter, kita bina terus. Nanti ketika SMP, disitulah kita mulai, anak itu mulai menemukan apa? Bakatnya, passionnya. Apa passion anak itu adalah di SMP kita kembangkan. Makanya dalam konsep saya berumah tangga itu biarlah anak itu ketika SD bereksplorasi. Dia mau ke arah mana, membaca lingkungannya. Nanti ketika SMP kita tekankan, what is your passion? Apa keminatnya anak ini? Kita dorong. Nah di salah satu dari 10 hal yang tadi mendorong konsep anak, yaitu apa? Yang di nomor 6 oleh Thomas Stanley itu adalah apa? Harus ada pendampingnya. Having a support from the spouse.
ada pendampingnya. Maka dari itu Bapak, ketika SMP anak-anak harus kita dampingi untuk menemukan passion. Nah, ketika SMA itu bukan hanya kognitif seharusnya. Apa? Anak harus sudah diajarkan bagaimana dia membangun karir masa depannya. Diajarkan itu. Ketika kuliah, dia diberikan apa? Mematangkan jati dirinya, skillnya dikembangkan. Sehingga inilah harusnya kita kelola gitu. Maka sejak kami jadi komite sekolah, itu yang kita tekan kepada sekolah. Ya, Pak Kepala Sekolah, kami titip putra-putri kami ini bukan hanya dirangsang kognitifnya, tapi sikap. Kita punya 5, Ustadz ya, dari ini. 5 itu sudah bagus, religius, nasionalis, ada integritas, ada mandiri, ada gotong royong. Gitu kan. Yang pertama apa? Religius, akidah itu penting. Dari segalanya itu. Ya, ini menjadi penting. Jadi sila pertama Pancasila itu diterapkan di sini. Ya. Di kanan kiri kita itu ada tokoh Muhammadiyah. Yang satu itu religius nasionalis, Jenderal Sudirman. Ya. Leadership-nya luar biasa. Maka kesuksesan kita ada leadership juga itu. The quality of leadership gitu. Seorang yang cerdas, Bayangka, punya kognitif yang luar biasa. Maka ini kita bangun dua-duanya ini. Ini contoh yang harus kita kedepankan bahwa harus kita kembangkan terus ya, sekolah ini. Suatu ketika saya sangat yakin, ya kan, pemimpin-pemimpin besar negeri ini akan lahir dari SD Muhammadiyah Byorjon 3, ya kan. Bahkan menjadi presiden pun kalau 5 karakter ini dibentuk. Religius, nasionalis, integritas, apalagi integritas. Integritas apa? Integritas itu adalah konsistensi istiqomah ya, antara ucapan dan tindakan. Termasuk jujur di situ, honesty, disiplin, ya, kerja keras, kemampuan memimpin, gotong royong masuk di situ, kerjasama, ya kan? Kemampuan menjual ide, ya, itu kita masuk di situ. Dan saya sangat yakin sekali kalau ini kita dorong terus, maka SD Muhammadiyah bukan hanya SD yang menjadi pilihan dari sana karena kemampuan akademiknya, tapi karena karakternya dan juga karena keterampilannya. Ibu bapak yang berbahagia, itulah yang bisa saya aturkan. Ya, semoga ini bisa mencerahkan. Dan saya mengucapkan selamat kepada ibu bapak yang telah memiliki anak-anak yang cerdas, ya kan, berprestasi dalam akademik, juga mempunyai prestasi dalam hal karakter, sikap, dan juga pada minat dan bakat. Semua itu anak-anak kita. Kita bersyukur ya. Mudah-mudahan nanti anak kita ini betul-betul menjadi qurratu a'yun, yang akan betul-betul selalu mendoakan kita. Ketika nanti kita sudah tiada, maka anak kita lah yang akan mendoakan kita menjadi anak yang soleh, yang soleh. Ujungnya yang kita inginkan adalah anak kita anak yang soleh. Itu ujungnya. Demikian bisa saya aturkan. Sekali lagi saya atas nama orang tua dan juga pengurus komite mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kalau mau diungkapkan dengan piagam mungkin tidak bisa lebih dari piagam itu, ya kan? Karena Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana sebetulnya sekolah sudah menyerahkan anak-anak kita pada saat mulai pandemi COVID itu ya. Ibu bisa merasakan ketika itu belajar di rumah, betapa beratnya tugas seorang guru. Ya kan? Kita semua merasakan. Ya, ketika dirumahkan orang itu, banyak rasa sambatnya orang tua. Kau yang ini piye ngajari gitu. Nah itulah seorang guru, ibu bisa merasakan bagaimana itu dedikasi seorang guru dengan penuh kesabaran melayani putra-putri kita. Maka dari itu kami mohon maaf juga Ustadz Cahyono, para bapak ibu guru, atas mungkin segala macam ungkapan-ungkapan dari kami orang tua yang mungkin bernada mungkin ya kurang bisa diterima gitu. Saya mohon maaf. Itu adalah hanya sekedar ya bagi kami ya mungkin itu ungkapan untuk bagaimana memajukan sekolah ini gitu. Mungkin baru bisa terima. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih ya kan. Dan kami mohon doa juga para ibu bapak guru ya agar putra-putri kami ini nanti sukses juga ya di jenjang SMP, SMA, nanti kalau perguruan tinggi ya sukses dalam hidupnya. Ya kan? Kita doakan bersama-sama.
Demikian yang kami bisa sampaikan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan Bapak Ibu beserta anak-anakku sekalian yang berada di rumah. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Rahmat MPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Wirabrajan 3, Mbak Ketua Komite Prof. Agus, yang hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya, yang hormati dari Ketua PCM Umularjo, Wirabrajan. Ini biasa Umularjo. Ya. PCM Wirabrajan yang kemudian yang hormati seluruh guru dan karyawan dari SD Muhammadiyah Wirabrajan 3, kemudian pada anak-anakku semuanya yang ada di sini maupun yang ada di rumah, termasuk orang tua sebagai pendampingnya. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi COVID-19, alhamdulillah kita bisa melaksanakan wisuda baik secara daring maupun luring. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyaksikan kegiatan ini. Meskipun ya tentu tadi sudah disampaikan dari perwakilan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi karena kondisi yang kemudian harus kita alami seperti ini, insyaallah kita mampu diberi kesabaran untuk bisa melaksanakan ini semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di sini, khususnya orang tua, yang pertama tentu kami ucapkan selamat pada anak-anakku semuanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Anda telah dinyatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi lulus ya, dan semuanya adalah lulus 100% karena dari 129 dinyatakan lulus. Alhamdulillah, berarti tugas Anda sebagai siswa SD sudah selesai, tetapi tantangan ke depan nampaknya memang harus kamu harus laksanakan, yaitu mencari sekolah untuk jenjang selanjutnya, yaitu di jenjang SMP atau madrasah sanawiyah. Adik-adikku sekalian, tadi sudah sampaikan itu panjang lebar dari Pak Cahyono bahwa sudah sekian tahun Anda melaksanakan pembelajaran di sini, tentu banyak hikmah dan manfaat yang bisa kamu raih, kamu dapatkan, maka silahkan dilanjutkan. Untuk yang kurang baik, tentu tolong ditinggalkan di sekolah sini saja. Kami dari Dinas Pendidikan Kota Jakarta memang agak sedikit ragu, Ustaz Cahyono. Ini karena edaran kami itu kalau pelaksanaan wisuda memang kami larang Pak untuk kaitannya dengan yang luring, karena memang kondisi seperti ini kita harus mengedepankan apa yang namanya kesehatan dan keamanan.
Tetapi setelah kami baca jumlah yang datang itu 30, 35 insya Allah, dan lebih mantap lagi karena ada ketua MCC BDM tadi Pak Sigit, ya sudah, berarti ini sudah melakukan protokol COVID kesehatan ya, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sampai selesai, tidak ada hal yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya menggarisbawahi benar sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Agus tadi. Memang tujuan pendidikan kita mulai dengan digulirnya kurikulum 2013 itu bukan semata-mata dalam taraf kognitif, maka diharapkan semua sekolah itu mengembangkan 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan alhamdulillah ini menjadi satu contoh praktis untuk SD-SD yang ada di Kota Yogyakarta. Ustadz Sayono mampu untuk menampilkan performan bahwa bukan hanya sisi kognitif, semuanya bisa dikembangkan. Ini barangkali bisa ditiru untuk sekolah-sekolah lain. Karena Prof. Agus, kami itu menerima WA dari orang tua yang memang menghendaki untuk segera itu masuk ke sekolah. Apa masalahnya? Seperti apa yang sampaikan Prof. Agus, ternyata rekoso betul jadi guru itu. Kini hanya ngajar 1 siswa di rumah dengan jam menurut orang tua Prof. Agus. Kalau orang tua itu bangunnya jam 9 kan mulainya jam 10. Itu gantung bangunnya orang tua. Jam 10 nanti sampai zuhur selesai karena katanya ada jam makan siang. Paling-paling hanya 1,5 jam mendampingi putranya dengan mata pelajaran tergantung orang tuanya. Ini saja sudah repot, kapan sekolah masuk Pak Rahmat? Saya sudah bosen jadi guru di rumah. Kalau sudah masuk itu kan lepas, mau dididik seperti apa, paling-paling tuntutan orang tua semuanya bisa masuk sana. Sing penting bayar rampung sebetulnya. Tapi ternyata itu hikmah yang kami peroleh, alhamdulillah orang tua banyak menyadari, barangkali ini yang juga di rumah mungkin juga merasa menyadari betul begitu beratnya jadi guru seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak membuat mongkok teman-teman kami yang ada di sini, tapi membawa spirit kembali bahwa memang tugas mulia kita dilandasi harus dengan keikhlasan. Insyaallah dengan bekal keikhlasan itu apa yang kita sampaikan pada anak-anak itu mampu dicerna dengan baik. Kemudian yang terakhir pada anakku sekalian, kami titip sekali lagi bahwa perjuangan kamu itu belum selesai sampai di sini. Kita harus melanjutkan lagi perjuangan yang tentu tidak akan lebih ringan, ya. Tetapi insya Allah saya melihat dedikasi perjuangan yang ada di sini yang ditempa di SD Wirobrajan 3, tentu saya percaya yakin akan mampu membuat anak-anakku sekalian untuk memasuki pada jenjang selanjutnya. Tentu harapan kami, tolong minta doa pada orang tua untuk bisa memilihkan sekolah, gimana sekolah itu nanti yang cocok. Tidak harus sekolah itu di negeri, di swasta pun jadi enggak masalah. Tapi yang penting itulah tadi, bisa melanjutkan pengembangan kita untuk mampu mengembangkan pribadi kita, berpikir untuk berpikir kritis, berpikir untuk evaluatif, ya. Sehingga harapan kami itu jadi manusia yang seutuhnya. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari Dinas mengucapkan terima kasih Ustadz yang sudah melaksanakan ini sesuai dengan protokol kesehatan. Nanti akan kami sampaikan Bapak Kepala Dinas. Berarti tidak ada keraguan kalau saya datang ke sini karena semuanya sudah diatur, termasuk juga tadi dari protokol dari MMCCC, dari PDM Yogyakarta. Sekian, terima kasih. Selamat berjuang anak-anakku sekalian, kepada anak-anakku baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, bahwa perjuangan Anda belum selesai. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melaksanakan atau melanjutkan pendidikan selanjutnya. Allahumma amin. Sekian saja, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohmat MPD mewakili Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
Untuk acara selanjutnya, amanat persyarikatan, kami mohonkan kepada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, kepada Bapak Dr. Andes Haji Akhid Widi Rahmanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili Pak Rohmat. Yang saya hormati Ketua Komite SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Prof. Agus. Yang saya hormati Ketua PCM Wirobrajan, ini kira kleru Pak Rohmat. Nek kleru ya kebangetan, Ketua PDM kok nyebut Ketua Wirobrajan kleru kebangetan. Kumpulan, tidak apa-apa karena kebijakan Pak Rohmat. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Pak Cahyono beserta seluruh jajaran guru karyawan SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta. Yang sangat saya cintai, saya banggakan anak-anakku sekalian, wisudawan, wisudawati, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, yang itu sudah dada-dada itu di rumah. Bapak Ibu wali murid yang menyertai putra-putrinya wisuda hari ini yang hadir di sekolah juga, insya Allah semuanya yang dirahmati Allah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang hanya karena rahmat, taufik dan hidayahnya kesempatan pada pagi ini kita dipertemukan melalui media sosial, melalui jaringan online. Insya Allah semuanya ini menjadi berkah bagi kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Insya Allah termasuk kita sekalian yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Rasa syukur tidak terhingga yang pantas kita ucapkan kali ini. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga kenikmatan yang diberikan Allah pada kita sekalian senantiasa akan dilipat gandakan. Bapak Ibu dan anak sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, sekali lagi ucapan selamat kepada anak-anak sekalian yang kali ini sejumlah 129 telah menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Muhammadiyah Wirobrajan. 6 tahun tidak terasa. Saya yakin Bapak Ibu guru masih teringat ketika anak-anak sekalian, wisudawan, wisudawati, ketika itu masuk masih culun-culun, masih lulusan TK yang menggandeng orang tuanya masuk ke sekolah. Sekarang sudah sedemikian hebat, pakai pakaian Jawa, pakai pakaian tradisional, tapi sayangnya wajahnya ditutup sehingga saya tidak ngerti cantiknya.
Saya buka maaf karena biar ngomongnya jelas. Anak sekalian, 6 tahun bukan waktu yang pendek bagi sebuah perjuangan. Kalian menempuh pendidikan di sini, dibimbing Bapak Ibu guru, yang insya Allah itu menjadi modal dasar bagi kalian semua. Bahwa kemudian nanti kalian akan menjadi apa, itu adalah sebuah perjuangan lagi ke depan. Tetapi mulai sekarang, ini adalah awal dari perjuangan. Ya, saya tidak menakut-nakuti, perjuangan ke depan itu menjadi lebih berat. Dalam suasana seperti ini, insya Allah kita sekalian malah menjadi lebih cerdas. Kalau tidak ada COVID-19, tidak mungkin kita wisuda kok kayak gini. Ini kecerdasan luar biasa Pak Cahyono, karena ada beberapa sekolahan yang, maaf Prof Agus, tidak berani menyelenggarakan. Ya, maka tadi saya perintahkan Ketua Satgas MCCC cek dulu, harus datang. Pak Sigit walaupun Murpo toh. Ya, karena kalau tidak sesuai protokol saya suruh bubarkan tadi. Ya, karena saya takut betul. Ya, bukan takut pada penyakitnya, tetapi bagaimana kalau itu kemudian sekolah bisa menjadi klaster terhadap penyebaran itu. Maka sekolah yang akan menyelenggarakan pertemuan, termasuk kemarin ketika pengumuman, ketika kemudian pembagian rapot, mesti ada dari PDM yang ke sini. Ada yang Pak Jani ya. Saya perintahkan betul. Kalau memang tidak sesuai protokol, jangan dilanjutkan. Karena kita nanti yang akan dosa itu. Ya, maka hari ini alhamdulillah tadi begitu datang sudah disambut cuci tangan itu kan. Di sini masih ada lagi cuci tangan, ya enggak apa-apa itu. Dan semua harus wajib pakai masker. Jadi, sekali lagi ucapan selamat atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan daerah pada anak-anak sekalian, dan juga pada Bapak Ibu orang tua yang sudah berhasil panjenengan tidak keliru menyekolahkan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 3. Yang kedua, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada Dinas Pendidikan yang selama ini selalu memberi arahan, selalu memberi petunjuk pada sekolah-sekolah kita. Prof Agus, beliau ini bukan orang lain, Prof. Ya, Kepala Dinas Pendidikan sekaligus juga anggota Majelis Dikdasmen PDM, sehingga jape mede Pak ini, bukan orang lain. Maka kedekatan kita dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan sangat-sangat menguntungkan bagi amal usaha pendidikan. Sehingga bagaimanapun ini juga atas bantuan dari bapak-bapak yang ada di Dinas Pendidikan. Kemarin ketika sekolah, kepala sekolah pada ngeluh ke saya Pak, ada 16 sekolah yang mengajukan permohonan bantuan ke PDM karena bulan Mei apa Maret ya Pak juga mumet ini Pak Rohmat, mengajukan bantuan karena tidak kuat membayar guru Pak. Wah saya yo nangis itu, 16 sekolah itu enggak sedikit ya, tapi karena kondisi, maaf Bapak Ibu nggih, karena Bapak Ibu ketika sekian bulan anaknya tidak masuk itu lembayar dorodo awal. Lah wong bocah ra mlebu kok kon bayar. Ini pertanyaan ya wajar lah, wajar. Lah bocah ra sekolah kok tetap kon bayar. Nah, yang di sini saya kira semua bayar karena sudah paham bahwa yang namanya pendidikan itu tidak bisa dipenggal-penggal. Yang namanya SPP itu sudah dihitung selama 1 tahun kemudian dibagi 12 ya, kecuali memang yang tidak bisa dilaksanakan yaitu kewajiban sekolah untuk mengembalikan. Misalnya ada study tour kelas 6 tidak terlaksana, ya monggo dikembalikan karena itu memang tidak terlaksana. Tapi yang lainnya kan tetap terlaksana. Bahkan Bapak Ibu guru tombok pulsa nggih Pak, Bapak Ibu guru yang di rumah juga gitu ya. 16 sekolah mengajukan permohonan untuk bantuan untuk membayar gaji guru.
Nah ini ya kemudian alhamdulillah Pak Rohmat pun niki sing iso mutusi salah satunya jenengan Pak Ahid. Lho pripun? Jenengan ngebel Pak Wali Kota minta supaya dana BOS itu bisa lebih luas. Selama ini sekolah kan juga di samping dari orang tua ada dana BOS. Nah dana BOS kemarin sebelum ada COVID ini hanya 15% maksimal untuk gaji guru, 15%. Dengan aturan yang tirik yang sudah punya NUPTK macam-macam itu, syaratnya angel banget. Sehingga barangkali hanya sedikit yang bisa dialokasikan untuk gaji guru. Nah kemudian saya coba pendekatan ke Pak Wali Kota, alhamdulillah diputuskan oleh dinas, ya sekarang tidak perlu 15%. Saya lin jaluk 50% saya. Tapi dipenuhi 40%, alhamdulillah. Yang menggembirakan lagi tanpa syarat Pak. Pokoknya waton guru neng kono, ono SK kepala sekolah minimal, sudah bisa ditambah gajinya dari dana BOS. Ini sangat menggembirakan. Meskipun demikian, ya Bapak Ibu guru ya tetap harus prihatin juga kan, ya. Karena tetap nambah namanya pulsa, nambah macam-macam ya. Yang insya Allah kalau itu semua kita laksanakan dengan ikhlas, ini akan menjadikan catatan bagus bagi anak-anak kita sekalian, bahwa kalian ini lulus dalam keadaan istimewa, lulus dalam keadaan luar biasa. Ya, ini bisa untuk cerita seperti tadi Prof. Agus menyampaikan. Mungkin dalam sejarah tidak akan terulang lagi kayak seperti ini. Ya. Sekolah ndak nganggo brangus itu semua dibatasi ya. Niki pripun mikir kok meneng. Niki baterainya kena Covid tuh piye iki? Nggih. Saya lanjutkan. Terima kasih kepada dinas. Terima kasih juga kepada Majelis Hikdasmen yang hari ini diwakili Pak Dailami. Terima kasih juga kepada komite terutama. Karena komite itu teman sinerginya sekolah. Sekolah ini akan maju kalau komitenya aktif dan komitenya juga maju. Kalau komitenya ada beberapa sekolah yang komite itu sekedar stempel Pak. Saya tidak mengendaki itu. Komite harus betul-betul paham dengan tekliwere sekolah. Sehingga sekolah ini akan maju diantaranya karena komitenya juga maju. Komitenya aktif. Kemudian juga terima kasih pada bapak-bapak di pimpinan cabang, baik cabang Muhammadiyah, cabang Aisyah dan juga ranting yang selama ini akan selalu mengawal SD Muhammadiyah Wirobrajan yang di tingkat ujung tombak kan ada ranting, ada cabang. Terakhir terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang telah mempercayakan putra putri panjenengan ke sekolah ini. Sudah mempercayakan putra putri panjenengan untuk dibina, dididik selama 6 tahun dan insya Allah tidak keliru. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Terputuslah amal anak Adam ketika sudah meninggal kecuali illa min salasin, 3 perkara. Tadi sudah disebut salah satunya oleh Prof. Agus. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jariyah jenengan insya Allah akan tertanam di sini Bapak Ibu. Nek jenengan hitung mulai kelas 1 tekan kelas 6 niku pinten ragate niku. Itu insya Allah jenengan ikhlaskan itu menjadi jariyah panjenengan. Ampun gelo. Wah kok bayare akeh nek dadine apik. Luwih apik mbangane bayare sithik ora dadi apa-apa. Ngoten nggih. Insyaallah itu jariyah jenengan. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, putra-putri panjenengan insyaallah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Panjenengan juga mungkin akan tambah ilmu ketika kondisi Covid ini. Ya, tadi sudah disampaikan di depan. Ternyata mulang anak ki ora gampang, ora gampang. Maka kemudian jenengan juga tambah ilmu, jenengan juga tambah kreatif. Ya.
Yang ketiga adalah awaladin solihin yad'aulah. Anak soleh yang selalu mendoakan kita. Itulah nanti yang kita harapkan. Qurratu ayun juga. Anak yang kemudian sangat menjadi pencerah cahaya mata kita. Tetapi lebih jauh lagi bagaimana besok ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, apakah anak-anak kita masih mau mendoakan? Karena di antara tiga itu salah satu yang ragate paling sidik yaitu, dan mungkin paling mudah kalau anak-anak kita sudah pinter, yaitu anak yang selalu mendoakan kita. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur ya, dan terima kasih kepada orang tua yang sudah mempercayakan pada SD Muhammadiyah Wirobrajan. Insya Allah nilai-nilai karakter, terutama dalam nilai religius, insya Allah akan tertata, insya Allah akan kena. Kita besok kalau sudah tiada, maka anak kita ini yang akan selalu mendoakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sedikit pesan pada anak-anak. 6 tahun ini selesai bukan kemudian berhenti berjuang. Tadi saya katakan, perjuangan kalian masih panjang. Perjuangan yang pertama setelah selesai dari sini adalah mencari sekolah yang baik. Bahasa saya yang benar dan benar. Jangan hanya benar tok, jangan hanya benar tok. Benar dan benar. Sekolah negeri terbentang luas. Sekolah Muhammadiyah lebih luas lagi. Ada 10 SMP Muhammadiyah. Niki kula karo nggih promosi ya Pak. Ya ndak, ini kewajiban saya ini. Kita punya SMP Muhammadiyah 1 sampai SMP Muhammadiyah 10. Monggo bisa dipilih. Sing cedhak ya SMP Muhammadiyah 3 misalnya. Luar biasa itu. Tidak hanya bangunannya tapi prestasinya juga cukup bagus. Ya, cukup bagus. Bahkan hubungan dengan luar negerinya luar biasa, ya, sister school. Nah itu dengan Malaysia, dengan Thailand, Jepang. Makanya ini bagian dari sekolah kita. Insya Allah kalau dari SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah itu satu jalur. Insya Allah karakter yang ada bisa dilanjutkan. Ya, jadi monggo sekali lagi dapatkan sekolah yang benar dan benar. Tetap nilai karakter inilah yang harus kita kejar lebih dahulu, bukan yang lain. Yang lainnya bisa menyusul itu karakter. Kemudian yang pesan saya yang terakhir, anak-anak sekalian, jangan lupakan alma mater, jangan lupakan Pak Cahyono, jangan lupakan Pak Satpam yang di depan tadi itu, ya, jangan lupakan Bapak Ibu guru kalian, ya, mereka sudah 6 tahun bersama-sama, 6 tahun bergelut di sini untuk memperdalam ilmu, ya, maka sekali lagi jangan lupakan alma mater kalian. Pesan Kiai Dahlan, jadilah dokter, jadilah insinyur, jadilah sarjana hukum, kembalilah ke Muhammadiyah. Wonten boten iki tulisannya. Ya. Ya nek rungono itu tambahke Pak Cahyono. Saya ulang, pesan Kiai Dahlan itu. Ya. Jadilah dokter, jadilah insinyur, jadilah sarjana hukum. Nek mbiyen sarjana hukum niku jenenge napa cara londo? Master, kembalilah ke Muhammadiyah. Terima kasih. Fastabil khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Nadas Haji Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Kepala Bidang SDM SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta kepada Bapak Didik Firmanto SPD, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya juga ikutan dibuka biar jelas suaranya. Mari Bapak Ibu sekalian yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah mengikuti secara daring, serta ananda sekalian, kita sejenak tundukkan hati kita, pandangan kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin tadi kita masih pikirannya kemana-mana, kita hadirkan, kita sebut asma Allah di dalam hati kita. Saya mohon izin untuk mewakili membaca doa dan Bapak, Ayah, Bunda sekalian di sekolah maupun di rumah mengamininya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam acara wisuda purna siswa SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 angkatan 2020, di saat pandemi ini, Engkau Maha Tahu ya Allah bahwa hati dan raga kami berkumpul secara daring maupun luring untuk bermunajat memohon kebaikan dan keberkahan kepadamu. Ya Allah, ya Hadi, tunjukilah kami ke jalan yang utama, bimbinglah kami dalam segala langkah dan usaha, agar kami dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa, negara, dan bermanfaat untuk umat ya Allah. Ilahi Rabbi, jalan kami masih panjang terbentang, meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh kami akan melangkah. Tetapi ya Allah, sungguh kami hanya berharap cinta-Mu. Mudahkanlah langkah kami, siswa-siswa kami, luruskanlah jalan mereka dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya. Karunialah juga kepada para guru, karyawan dan orang tua siswa SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 tercinta kemampuan untuk menjadikan mereka menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ya Allah, perpisahan yang kami alami merupakan tahap awal perjuangan, maka berikanlah kesuksesan di langkah berikutnya. Berikanlah cinta dan rahman-Mu, berikanlah kasih dan sayang-Mu, serta dekatkanlah hati kami satu sama lain. Jadikanlah acara wisuda purna siswa ini sebagai penguat jalinan persaudaraan kami di hari-hari mendatang. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, jadikanlah kami para guru, karyawan dan orang tua siswa SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 ini sebagai orang yang ikhlas. Jadikanlah para siswa kami mutiara-mutiara tasbih pengabdian kepadamu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami tahu bahwa setiap musibah dan wabah yang terjadi akibat dosa dan kesalahan kami, namun kami tak jemu memohon kepadamu untuk mengangkat segala bentuk musibah dan wabah penyakit di dunia ini. Dan jadikanlah keadaan kembali menjadi lebih baik, sehingga kami bisa kembali melakukan aktivitas ibadah, dakwah, belajar serta mengajar dengan lebih baik lagi, dan beri kami ilmu dan taufik-Mu untuk bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ampunilah dosa dan kesalahan para guru dan karyawan SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 ini, serta ampuni dosa dan kesalahan para guru dan pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, tak layak kami meminta-minta lebih kepadamu
karena sungguh Engkau telah memberi kami sangat banyak kenikmatan. Namun ya Allah, ya Wadud, siramkanlah kesejukan dan ketenangan di hati kami sebagai tanda Engkau mendengarkan permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didi Firmanto SPD yang telah membacakan doa untuk kita semuanya. Semoga Allah mengijabahi. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang berada di rumah, tibalah di penghujung acara pada acara wisuda purna siswa kelas 6 pada tahun ajaran 2019-2020 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian beserta seluruh yang mengikuti acara ini secara daring, dan terima kasih semuanya sudah mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga acara yang sudah kita lewati ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya dan menjadi kenangan yang teristimewa tanpa mengurangi kekhidmatan pada inti acara kali ini. Banyak salah kami mohon maaf, dan marilah bersama-sama kita syukuri dan kita tutup acara wisuda purna siswa istimewa pada tahun ini dengan melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Irfan Gamazi dan Ibu Paini Irawati untuk proses selanjutnya. Disilakan.